Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang Introduction to Penetration Tester ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan dari pengenalan apa itu penetration testing, jenis-jenis penetration testing, langkah-langkah penetration testing, metode dan penetration testing, peran dan tanggung jawab penetration tester, dan menjadi penetration tester yang profesional. Sebelumnya di sini saya mohon maaf ya, saya nggak bisa on cam karena kamera saya lagi error, jadi nggak bisa buat webcam gitu sebelumnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengenalan penetration testing. Apa sih pengenalan penetration tester itu? Penetration tester itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji keamanan sistem komputer, jaringan, atau aplikasi dengan cara mensimulasikan serangan dari pihak luar. Seorang penetration tester juga melakukan simulasi serangan nyata untuk menguji keamanan suatu sistem. Jadi seorang penetration itu tugasnya adalah menguji keamanan dari suatu sistem atau server. Tujuan dari penetration tester itu sendiri adalah untuk mengidentifikasikan kerentanan atau vulnerability. Yang kedua ada menguji efektivitas kontrol keamanan. Yang ketiga ada memvalidasi kebijakan keamanan. Yang keempat ada meningkatkan kesadaran keamanan. Nah, lalu manfaatnya itu adalah seorang penetration tester itu untuk mengidentifikasikan risiko keamanan ya. Yang kedua ada meningkatkan keamanan sistem. Yang ketiga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi untuk seorang penetration itu agak sulit ya teman-teman, karena kita harus meningkatkan kepercayaan pelanggan agar pelanggan itu nggak ragu nih untuk memakai website kita gitu kan, takut data-data kita apakah aman atau tidak gitu. Nah, itu penting untuk jadi seorang penetration tester. Kalau ada nanti ada pertanyaan boleh di chat di kolom aja ya teman-teman, jangan nanti saya akan cek ke setiap segmen. Nah, selanjutnya ada peran penting dari seorang penetration tester. Bagaimana peran penetration tester dalam dunia cyber? Pertama, seorang penetration tester bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kerentanan vulnerability yang ada dalam sistem, jaringan, atau aplikasi yang diuji. Yang kedua, ada penetration tester menguji efektivitas kontrol keamanan yang telah diimplementasikan dalam infrastruktur IT. Dengan melakukan penetration testing secara rutin dan memperbaiki kerentanan yang ditemukan, seorang tester mampu menjaga kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan atau produk yang ditawarkan oleh organisasi. Nah, di sini perannya itu sangat penting ya teman-teman, karena harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kerentanan itu agar tidak terjadi pembobolan data server buat pengguna gitu ya. Jadi kita sebagai penetration tester itu harus ekstra hati-hati dengan teliti juga untuk mengidentifikasi kerentanan itu, jangan kelewat ada celah-celah sedikit pun supaya nanti supaya hacker-hacker nanti nggak gampang masuk ke website yang kita uji gitu. Jadi emang tanggung jawabnya cukup besar ya untuk menjadi seorang penetration tester itu sendiri. Nah, selanjutnya nih ada jenis-jenis penetration tester. Yang pertama itu ada black box testing. Apa sih black box testing itu? Black box testing itu adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas suatu aplikasi tanpa memperhatikan atau memiliki pengetahuan tentang struktur internal atau kode sumber dari aplikasi tersebut. Nah, fungsionalitas ini dia nggak butuh pengetahuan yang lebih dalam gitu ya buat
untuk kode-kode sumbernya tidak memerlukan pengawalan internal gitu ya. Penguji atau tim pengujian tidak perlu mengetahui rincian teknis atau struktur internal dari aplikasi yang diuji. Mereka fokus dari perilaku aplikasi dari luar aja gitu. Terus yang kedua itu dia berbasis pada spesifikasi dan kebutuhan ya teman-teman. Yang ketiga itu fokus pada fungsional eksternal. Black box testing itu berfokus pada fungsionalitas dalam eksternal aplikasi. Jadi dia nggak kayak antar muka pengguna, fungsi-fungsi yang tersedia, input yang valid, dan output yang dihasilkan. Seperti itu. Selanjutnya ada white box testing, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pemeriksaan detail struktur internal dan logika aplikasi yang diuji. Nah, kalau yang ini kita membutuhkan pengetahuan internal, teman-teman. Perbedaannya antara tadi black box sama white box. Dan dia pengujiannya berbasis struktur kode biasanya. Terus menggunakan teknik pengujian kode juga kalau yang white box testing ini. Nah, contohnya itu kayak pengujian unit, kayak pengujian integrasi, kayak pengujian fungsionalitas cabang, kayak gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada gray box testing. Nah, gray box testing ini campuran ya, teman-teman, metode pengujian perangkat lunak yang menggabungkan elemen-elemen dari black box testing dan white box testing. Nah, jadi digabungin antara metode white box testing dan black box testing itu sendiri. Nah, selanjutnya ada internal testing. Apa itu internal testing? Internal testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh tim pengembangan atau tim pengujian internal dalam bentuk organisasi perangkat lunak. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang aplikasi yang sedang dikembangkan. Terus internal testing itu menggunakan berbagai teknik. Terus dia fokus juga pada kesesuaian dengan persyaratan. Nah, internal testing itu sendiri juga digunakan untuk mendeteksi bug dan masalah ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada external testing. External testing ini biasanya dilakukan oleh pihak eksternal. Metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pihak eksternal atau orang yang independen dari tim pengembangan atau organisasi yang membuat perangkat lunak tersebut. Kayak misalnya kita bikin aplikasi tapi kita butuh bantuan jasa penetration tester. Nah, itu biasanya yang external testing ya teman-teman. Kayak kita bikin website tapi kurang yakin sama internal testingnya. Nah, kita butuh internal testing kayak menggunakan jasa-jasa penetration tester untuk mungkin lebih aman, untuk lebih yakin gitu deh dengan website yang kita buat. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya external testing. Kalau ada sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah langkah-langkah penetration tester. Yang pertama adalah perencanaan dan persiapan. Perencanaan dan persiapan seperti apa yang dibutuhkan oleh penetration tester? Yaitu yang pertama kita harus memahami tujuan pengujian. Jadi kita tuh sebagai seorang penetration tester itu harus memahami tujuan pengujian dari keamanan yang akan dilakukan. Jadi kita harus tahu tuh kita mau uji keamanan seperti apa yang diinginkan oleh seorang developer untuk websitenya gitu. Yang kedua ada menganalisis lingkungan dan sistem. Nah, ini kita harus tahu ya sebelum melakukan pengujian kita harus menganalisis dulu lingkungannya seperti apa, sistemnya seperti apa yang akan diuji. Kayak arsitekturnya, terus kayak teknologi yang digunakan, terus kayak aplikasi yang berjalan,
Terus juga infrastruktur jaringan itu kita harus tahu ya sebagai seorang penetration tester, biar kita tahu nih kayak metode apa yang cocok gitu untuk uji website itu sendiri. Terus ada yang ketiga adalah menentukan lingkup pengujian. Nah, ini kita harus kayak tadi yang saya bilang itu harus tahu ya kayak lingkungan itu. Jadi kita harus tahu nih pengujiannya seperti apa biar lebih jelas, biar kita tuh nggak ribet, nggak muter-muter. Jadi kita harus paham dulu nih kayak kayak misalkan aplikasi web kita harus jadi kalau aplikasi web pengujinya pakai ini. Kalau yang websitenya berbasis aplikasi kayak mobile pakai ini gitu. Terus yang keempat adalah membuat rencana pengujian. Nah, ini harus ada rencanaannya teman-teman untuk langkah-langkahnya, untuk teknik-teknik apa aja yang digunakan, alat-alat apa aja yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan. Untuk tahap pengujian juga kita harus buat ya teman-teman, harus tahu. Jadi kita kayak misalkan kan pasti developer kan nggak pengen kan kita kayak uji uji betanya itu nggak pengen lama-lama lah, kayak berapa minggu atau bulan gitu kan, kayak biar kita harus siap nih di launching websitenya sebelum di apa namanya di analisa gitu, diuji. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Nah, ini penting juga nih untuk langkah-langkah penetration tester ya, karena kita harus tahu ya sistem apa yang digunakan dan aplikasi seperti apa, kita harus jauh informasinya. Terus kayak informasi tentang teknologi yang digunakan juga kita harus tahu, terus tentang keamanannya aja pakai apa, terus tentang penggunaan dan hak akses itu juga sangat penting ya teman-teman. Kayak kayak akses ini mana nih yang buat admin, buat administrator, mana yang buat pengguna gitu kan, kita harus tahu juga. Terus kayak informasi tentang jaringan, ini dia menggunakan jaringan apa, apakah yang IPv4 atau lain-lainnya gitu kan. Terus tentang penggunaan eksternal ini kita juga harus tahu, kayak daftar layanan eksternal apa aja yang menggunakan aplikasi, kayak misalkan layanan cloud-nya, terus API-nya, kayak kan kita harus tahu juga. Terus kayak kebijakan keamanan terkait dari aplikasi eksternal tersebut itu kita juga harus tahu gitu. Nah, selanjutnya itu ada analisis vulnerability. Mengapa analisis vulnerability itu harus perlu dilakukan, teman-teman? Yang pertama itu untuk identifikasi kerentanan ya. Kita harus analisis kerentanan untuk membantu kita nih mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan yang ada dalam suatu sistem atau aplikasi yang sedang diuji gitu. Jadi kita biar tahu nih celah-celah si si hacker ini bakal masuk kemana gitu ya kan. Kayak kita sebagai penetration tester itu harus tahu gitu. Yang kedua adalah prioritasi pengujian. Nah, ini harus ini juga ya kan, harus diperlukan karena dengan mengetahui kerentanan yang ada itu kita jadi tahu nih harus prioritas yang mana nih. Oh, yang bagian ini dulu yang harus diperbaiki gitu. Jadi ini kayaknya lebih gampang buat dimasukin. Jadi kita tahu gitu bagian-bagian mana yang harus diuji terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah pemilihan teknik dan alat yang tepat. Nah, setelah kita udah tahu tentang kerentanannya di mana, pengujiannya yang harus dilakukan dulu apa aja. Nah, kita baru tuh milih teknik dan alat yang tepat. Kayak teknik yang harus digunakan, metode seperti apa yang harus dilakukan, dan teknik dan alatnya yang tepat untuk menguji kerentanan yang ditemukan tadi gitu. Yang keempat adalah ya analisis ini vulnerability dilakukan ya untuk menghindari pengecekan ganda gitu, biar kita nggak muter-muter gitu, biar kita nggak bolak-balik lagi ke sana. Jadi kita dengan analisis vulnerability ini kita bisa menghindari pengecekan ganda. Dan yang kelima adalah memberikan rekomendasi perbaikan. Nah ini juga bagus nih. Jadi kita harus bisa memberikan rekomendasi yang spesifik dan terarah kepada tim developer atau pemilik sistem itu sendiri. Dengan kita melakukan analisis vulnerability, jadi kita supaya tuh kerentanannya tepat sasaran lah. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih baik. Terus yang keenam adalah melakukan penetrasi yang lebih mendalam.
Nah, dengan mengetahui kerentanan yang tadi kita udah lakukan itu, kita bisa melakukan penetrasi itu lebih dalam lagi dan menguji sistem sejauh mana nih kerentanannya gitu kan. Dapat dieksplorasi, dapat dieksploitasi. Nah, ini membantu untuk memahami potensi risiko dan dampak dari kerentanan yang ditemukan. Oke. Uh, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditulis saja teman-teman. Nanti akan saya jawab insya Allah. Nah, yang selanjutnya adalah exploitation. Apa kegunaan eksploitasi dalam penetration? Nah, kayak tadi ya yang saya bilang nih, agar penetrasi berjalan, agar dapat sejauh mana kerentanan tersebut dapat dieksploitasi. Nah, ini untuk menguji keefektifan kontrol keamanan gitu ya kan. Jadi dengan melakukan eksploitasi dapat menguji seberapa efektif nih kontrol keamanan yang ada dalam sistem atau aplikasi tersebut. Kayak seberapa bagus sih kita uji terus gitu. Biasanya kan kayak GoPay gitu kan, dia tuh ada notifikasi gitu dari developer buat ke pengguna kayak nanti ada pemilihan server. Nah, itu kan dia selalu melakukan kontrol keamanan gitu ya untuk seberapa efektif gitu kontrol keamanannya. Selalu dikontrol mungkin setiap 2 minggu atau sebulan sekali ya. Kalau yang aplikasi-aplikasi yang hard seperti itu. Nah, yang kedua adalah menguji respon sistem terhadap serangan. Nah, ini juga penting ya. Kalau kita sedang mengeksploitasi sebuah aplikasi, seperti apa apakah sistemnya sudah bagus atau kita responnya masih telat atau terlambat. Kalau yang secepat apa respon sistem terhadap serangan itu untuk menguji ya. Dan untuk mengamankan data sensitif itu secepat apa gitu, seefektif apa. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi kerentanan yang dapat dieksploitasi. Nah, membantu mengidentifikasikan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Dengan memahami cara-cara potensial serangan tersebut, kita dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat untuk mengatasi kerentanan tersebut. Nah, jadi kita tahu nih, udah eksploitasi, kita jadi tahu kerentanan-kerentanan yang mana aja nih yang bakal dieksploitasi sama si hacker itu sendiri. Jadi kita sebagai penetration tester sebenarnya emang harus bertingkah seperti hacker ya. Jadi agar tahu gitu apa yang harus dilindungi dari hacker-hacker tersebut. Terus yang keempat adalah menguji kebenaran temuan kerentanan. Nah, melalui eksploitasi masuk, penetration tester dapat menguji kebenaran temuan kerentanan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang kayak tadi saya bilang tuh ya kan, kita harus mengidentifikasi kerentanan yang ada. Jadi kita harus menguji kebenarannya nih. Kayak kerentanan ini bener nggak, bener-bener rentan apa cuman bug doang atau cuman kayak kesalahan sistem biasa gitu. Apa benar-benar emang nih hal yang sangat rentan gitu ya untuk dimasuki oleh hacker. Yang kelima adalah menguji kesiapan tim keamanan. Nah, ini prestasi ini penting untuk kesiapan tim keamanan itu sendiri. Kayak siap nggak untuk menghadapi serangan yang nyata gitu. Untuk menguji respon, untuk prosedur tanggap darurat, untuk keefektifan mitigasi serangan. Itu penting banget. Soalnya kan nanti kan kita bakal menemukan pasti serangan-serangan nyata kan sebagai seorang penetration tester itu. Ya sudah siap belum nih gitu. Terus yang keenam, memberikan bukti tangible tentang resiko. Nah, ini membantu buat untuk pemilik sistem atau aplikasi untuk memahami proses dampak dari kerentanan yang ada ya. Kayak kita harus tahu nih, ini rentannya gini, ntar dampaknya bakal seperti ini. Kerugiannya adalah nanti bisa kesebar data-data kita, terus transaksi-transaksi yang udah ada disimpan di dalam server. Gitu ya, kita udah untuk memberikan edukasi lah untuk si pemilik sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah metode dan teknik penetration tester. Nah, yang pertama adalah metode footprinting. Ya, apa sih footprinting itu?
Metode footprinting adalah proses pengumpulan informasi yang dilakukan oleh seorang penetration tester atau peneliti keamanan untuk mengumpulkan data tentang target secara sistematis. Nah, footprinting itu tuh ada metodenya, ada yang namanya public search, teman-teman. Nah, ini kayak melibatkan kayak penggunaan mesin search engine ya, kayak Google, Bing, atau yang lain gitu kan, untuk mencari informasi terkait dengan target gitu. Biasanya kayak kayak username Facebook atau username Instagram gitu biasanya ya. Terus kayak informasi tentang kontak, alamat IP, nama domain, subdomain, situs web terkait, dan informasi lainnya yang dapat memberikan gambaran tentang target. Nah, selanjutnya ada scanning, teman-teman. Mungkin ini udah banyak yang cukup tahu ya tentang scanning. Untuk apa metode scanning dilakukan dalam penetration tester? Metode scanning digunakan dalam konteks keamanan informasi dan teknologi untuk mengidentifikasi dan memetakan infrastruktur jaringan, sistem, atau aplikasi dengan tujuan mengidentifikasi kerentanan keamanan, mengevaluasi konfigurasi keamanan, dan You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference. Tes, tes, tes. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Oke. Saya sempat kehilangan ini ya. Maaf ya, teman-teman. Saya tadi sempat kehilangan koneksi, teman-teman. Maaf ya. Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Nah, metode scanning ini digunakan dalam konteks keamanan informasi dan teknologi untuk mengidentifikasikan dan memetakan infrastruktur jaringan, sistem atau aplikasi dengan tujuan mengidentifikasi kerentanan keamanan, mengevaluasi konfigurasi keamanan, dan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Nah, metode scanning ini sering kita temukan ya, teman-teman, yang paling sering lah dibutuhkan gitu. Biasanya untuk invasive threat, untuk identifikasi port dan layanan yang berjalan, untuk identifikasi sistem operasi dan versi perangkat lunak. Biasanya kita harus tahu kan kayak ini dia website ini menggunakan sistem operasi seperti apa dan versinya kayak gimana gitu kan, dan port layanan yang berjalan tuh apa aja. Itu yang paling sering ya. Ini biasanya yang paling sering dilakukan oleh penetration tester. Scanning itu kayak udah hal yang wajib gitu. Nah, terus ada yang namanya cross-site scripting atau XSS ya, teman-teman. Nah, apa itu XSS dan cara mengatasinya? Nah, cross-site scripting atau XSS adalah serangan keamanan pada aplikasi web yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam web yang dilihat oleh pengguna akhir. Nah, kita sebagai penetration tester harus tahu nih, kayak XSS itu apa dan cara mengatasinya itu gimana, ya kan? Biasanya ini ditaruh di link-link ya, teman-teman, kayak buat naruh di header HTTP. Nah, cara mengatasinya itu adalah kita harus penggunaan header HTTP yang tepat, ya kan, kayak seperti Content Security Policy atau CSP. Terus yang kedua adalah escape atau encoding output yang diberikan kepada pengguna. Nah, kita harus encode ya output yang diberikan kepada pengguna nih sebagai penetration tester. Terus yang ketiga adalah pemantauan dan pembaruan rutin. Nah, kita harus sering-sering cek aplikasi yang sedang kita uji, teman-teman. Itu harus kita sering-sering cek sebagai penetration tester, kayak mungkin tiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, karena ya sekarang semakin canggih teknologi pula, hacker itu juga semakin canggih, teman-teman. Kayak sekarang banyak yang viral tuh kayak website-website undangan itu kan, sering banget itu yang pengguna-pengguna awam itu asal klik-klik, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, apa itu DDoS dan cara mengatasinya itu gimana? DDoS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan cara mengalirkan lalu lintas yang sangat besar atau membanjiri sistem target dengan permintaan yang tidak perlu gitu. Sebenarnya kayak bikin nge-lag aja gitu sebenarnya. Kayak mungkin kayak UDP flood gitu ya kan, penyerang mengirimkan paket UDP gitu, user datagram protokol yang besar dalam jumlah yang sangat besar ke target, yang menghasilkan konsumsi bandwidth yang tinggi dan membuat layanan menjadi tidak responsif. Nah, cara mengatasinya itu gimana? Cara mengatasinya adalah kita harus melakukan mengalokasikan gitu sumber daya tambahan untuk menangani lalu lintas yang tidak perlu. Jadi kita harus biasanya untuk partisi server ya, itu untuk mengatasi DDoS itu sendiri gitu. Kayak menggunakan layanan mitigasi DDoS yang disediakan oleh penyedia layanan cloud atau penyedia layanan keamanan jaringan. Terus kayak memasang firewall yang dapat mendeteksi atau memblokir serangan DDoS gitu. Itu kita harus untuk mengatasi DDoS sendiri ya itu. Terus selanjutnya adalah menerapkan pengaturan keamanan yang ketat pada perangkat jaringan dan server. Jadi kita perlukan
untuk mengatasi DDoS itu sendiri. Gitu ya teman-teman. Nah, yang kelima adalah peran dan tanggung jawab penetration tester. Oke, nah, yang pertama adalah etika penetration tester. Tentunya kita sebagai penetration tester itu juga punya etika ya. Jadi jangan asal jangan asal nguji gitu ya. Kita harus punya izin juga dan persetujuan dari si pemilik sistem gitu ya. Jangan asal-asal coba-coba gitu ya. Kalau buat coba-coba mungkin buat aja server sendiri gitu. Nah, kita juga harus punya keterbukaan dan transparansi gitu ya. Jangan mentang-mentang nguji dengan legal gitu ya. Ngambil data-data gitu. Jangan. Kita harus buka dan transparansi dan gitu aja gitu. Jangan dipindah-pindahin lah file-file yang hari itu gitu ya. Jangan merusak. Dan yang keempat adalah kerahasiaan dan privasi. Nah, ini sangat penting ya teman-teman untuk sebagai penetration tester itu ya. Kayak kita kan udah dapat kita kan masuk ke sistem itu kan pasti banyak banget data-data rahasia gitu ya tentang data pengguna, data karyawan itu sendiri, data transaksi-transaksi gitu ya kan yang itu jumlahnya bisa-bisa jutaan gitu ya. Kita harus rahasiakan gitu dan privasi. Jangan kita go public gitu ya, jangan di copy paste gitu ya ke publik, jangan. Kita sebagai penetration tester yang baik gitu ya. Jangan seperti itu. Nah, terus yang kelima adalah penggunaan alat dan teknik yang legal gitu ya, teman-teman. Jadi jangan menggunakan kayak disk-disk yang mengandung virus. Yang legal-legal aja, teman-teman. Kayak yang dikasih alat dari si pemilik sistem gitu ya. Kayak USB yang dari sana aja. Jangan USB buatan sendiri itu aja. Takutnya ada virus-virus yang masuk ke dalam sistem itu sendiri. Nah, terus yang terakhir itu peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu sangat penting teman-teman. Jangan nanti habis nguji gitu ya, nggak tahu nih cara balikinnya seperti apa gitu. Malah jejaknya ketinggalan, jejaknya membekas nanti. Nanti bisa dimasukin oleh hacker. Nah, itu untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan itu sangat perlu ya teman-teman. Jadi biar nggak nanti habis nguji gitu kita harus tahu nih, oh balikinnya seperti ini gitu, biar nggak ketinggalan jejak. Nah, untuk apa? Untuk membersihkan jejak-jejak yang ada di sistem itu sendiri gitu biar kita nggak memberikan ruang lah buat si hacker. Nah, selanjutnya adalah legalitas penetration tester. Nah, kita sebagai penetration tester yang baik gitu ya, yang kita juga harus patuh lah sama hukum gitu ya. Kita harus tahu hukum privasi dan pelindungan data, kita juga harus tahu tentang pelaporan dan komunikasi yang efektif. Kita juga harus kerjasama dengan pihak yang berwenang gitu ya, kayak sama polisi gitu ya, kalau misalkan uh, nanti kayak digital forensik itu kita juga harus tahu ya. Harus kerjasama gitu, kayak misalkan uh, kita sebagai penetration tester menemukan nih kayak ada jejak-jejak hacker nih masuk ke sini. Nah, kita harus melapor gitu ya nanti biar dari pihak kepolisian yang akan mencari gitu siapa nih yang telah membobol sistem. Nah, kita harus kerjasama. Dan yang terakhir adalah kita harus paham ya risiko hukum ya yang kalau kita tadi kayak membobol gitu mencoba untuk mendapatkan data gitu ya dengan status legal gitu ya kita dengan seorang penetration tapi menjual data-data perusahaan tersebut kita harus paham resiko-resikonya sebagai seorang penetration tester. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap keamanan informasi. Nah, seorang penetration ini benar-benar memang harus tanggung jawab ya terhadap keamanan informasi. Jadi dia itu harus bertanggung jawab agar data-data perusahaan itu tetap uh, privasi ya, tetap bersifatnya tetap rahasia gitu. Jangan sampai ada kebobolan lah. Ya, bertindak secara tanggung jawab dalam melakukan penjagaan keamanan. Mereka harus bermendingan dampak dari tindakan mereka terhadap sistem. Nah, mereka ini maksudnya seorang penetration tester itu jangan setelah menguji itu jangan meninggalkan jejak teman-teman. Nah, itu kan nanti dia apa namanya hacker itu bisa masuk lewat celah-celah yang telah kita lakukan gitu ya. Kayak misalkan logika analisisnya itu dalam sederhananya kita sebagai seorang satpam ya teman-teman membuka gitu ya kan kayak klaster-klaster gitu kita ngecek-ngecek terus kita
buka-buka kunci gitu kan, kayak buka-buka portalnya, tapi kita nggak kunci lagi teman-teman. Nah itu bisa berpotensi maling itu bisa masuk. Jadi kita kalau udah buka kuncinya masuk ke dalam, nah kita kunci lagi supaya biar si maling ini nggak punya celah untuk masuk ke sana ya teman-teman. Kan kalau misalkan kayak sapam gitu kan, kalau udah ngecek-ngecek klaster terus nggak dikunci lagi kan nanti maling bisa masuk ke sana gitu. Itu untuk analogi sederhana ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih adalah menjadi penetration tester profesional. Gimana caranya? Nah, yang pertama kita butuh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Sudah pasti ya teman-teman, kita udah pasti butuh lah untuk keterampilan dan pengetahuan gitu ya. Kita sebagai seorang nggak sebagai seorang penetration doang, maksudnya kayak pekerjaan-pekerjaan lain juga butuh keterampilan dan pengetahuan gitu ya. Tapi mungkin ini lebih emang sangat dibutuhkan sekali ya teman-teman karena emang agak sulit sebagai seorang penetration tester dan cukup besar juga tanggung jawabnya seperti yang tadi sudah saya bahas. Nah, selanjutnya adalah sertifikasi penetration tester. Nah, ini sangat diperlukan juga sebagai legitimasi lah untuk seorang penetration tester kalau biar kita menganggap ide ini bukan penetration tester kayak cuman bohong-bohongan doang, kayak cuman main-main doang, kayak script kiddie gitu ya. Jadi kita benar-benar kayak ini beneran dia udah ahli di bidangnya, udah mahir lah sebagai advance atau profesional gitu ya. Kalau udah punya sertifikasi kan kayak perusahaan itu lebih percaya gitu dibandingkan nama yang belum dapat sertifikasi. Nah, selanjutnya kita sebagai penelitian tester juga pasti sebagai perusahaan kan sebagai seorang perusahaan kan kita pasti nyari yang punya pengalaman kerja kan, dan juga yang punya karir yang jauh gitu ya. Meskipun nanti meskipun nanti kita beradaptasi juga dengan lingkungan perusahaan itu kan kita tetap yang namanya pengalaman kerja itu tetap dibutuhkan lah ya untuk supaya nih kita memberikan bukti gitu kalau kita tuh benar-benar seorang profesional, seorang penetration tester yang sudah berpengalaman. Oke, sampai situ aja teman-teman nih, kurang lebihnya apakah ada pertanyaan nih teman-teman? Kayak mungkin tadi mohon maaf ya, kayaknya saya tadi kurang sadar kalau suara saya nggak ada tadi. Sebelumnya saya mohon maaf sih. Tadi soalnya internet saya terganggu gitu. Di sebelah mana tadi ya? Kalau nggak salah. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis saja teman-teman ya. Ini saya benar-benar terima kasih yang udah masuk, yang udah hadir gitu ya, sempetin waktunya gitu di siang hari ini, di weekend kita yang berbahagia. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah hadir gitu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan selalu gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, saya akhiri saja. Mohon maaf ya kalau emang tadi penjelasan saya kurang jelas. Saya sangat 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 mohon maaf ya, namanya saya juga ini pertama kali dalam hidup saya melakukan sebuah webinar gitu kan, berpresentasi secara